warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang Flexible Manufacturing System. Saya Raffi Nabil Hafiz, lalu ada teman saya Rivial, Ramadan Syamezar, Rosliah, Sidarta, dan Zaza akan membahas tentang Flexible Manufacturing System ini. Jadi konten dari presentasi kali ini adalah yang pertama adalah introduction, lalu yang kedua adalah types of FMS, lalu yang ketiga ada level of manufacturing flexibility, lalu yang keempat ada komponen dari FMS itu sendiri, lalu ada benefit dari FMS, lalu yang terakhir adalah quantitative analysis dari FMS. Yang pertama introduction. Apa sih flexible manufacturing system itu? Flexible manufacturing system atau FMS adalah suatu sistem manufaktur yang secara fleksibel dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. FMS terhubung pada suatu sistem komputer yang memberikan fleksibilitas dalam mengadaptasi mesin untuk berbagai produk. Dalam proses ini, komputer dapat dengan mudah menyesuaikan peralatan untuk suatu proses yang memungkinkan fleksibilitas dalam pembuatan banyak produk. Ini memungkinkan kustomisasi produk cepat untuk kebutuhan pelanggan dengan biaya yang sangat kompetitif. Lalu FMS melibatkan sejumlah mesin yang terhubung dengan sistem material handling, sehingga memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dalam suatu sistem. Sistem manufaktur fleksibel dirancang untuk mengatur waktu setup untuk peralatan yang kompleks, meningkatkan penggunaan mesin, individu melalui penjadwalan yang baik, dan meningkatkan kontrol kualitas di semua tahapan proses manufaktur. Tipe-tipe FMS itu sendiri ada Machine Flexibility, Production Flexibility, Product Flexibility, Routing Flexibility, Volume Flexibility, Expansion Flexibility, and Mix Flexibility. Saya Ramadan Diva Syamezar akan menjelaskan tentang tipe-tipe yang ada pada Flexible Manufacturing System. Berikut adalah tipe-tipe yang ada pada Flexible Manufacturing System. Yang pertama yaitu ada Machine Flexibility, kedua ada Production Flexibility, ketiga ada Product Flexibility, keempat ada Routing Flexibility, 5 ada Volume Flexibility, 6 ada Expansion Flexibility, dan 7 ada Mixed Flexibility. Yang pertama kita bahas yaitu Machine Flexibility. Machine Flexibility yaitu tergolong tipe sistem yang di dalamnya terdapat berbagai macam mesin sehingga dapat melakukan proses produksi yang beragam dan menghasilkan produk yang beragam. Contohnya pada tipe Flexible Manufacturing System ini, sistem tersebut ada mesin bubut, mesin fresh, dan tambahan mesin-mesin misalnya seperti pengelasan robot yang ada pada sistem tersebut. Selanjutnya ada Production Flexibility. Pada tipe Production Flexibility yaitu sistem ini dapat memproduksi berbagai macam jenis produk. Jadi pada sistem ini produk yang dihasilkan bisa lebih dari satu macam. Selanjutnya ada Mixed Flexibility. Sistem ini digunakan untuk memproduksi hasil produksi yang sama tetapi ditunjukkan untuk kuantitas produksi yang beragam pada tiap batch produksi. Jadi misalnya pada sistem ini di hari pertama sistem ini dapat memproduksi untuk 500 pieces produk, dan di hari kedua dia hanya ingin memproduksi untuk 300 pieces produk, dan hari selanjutnya dia ingin memproduksi untuk 1000 pieces produk. Jadi pada sistem ini dapat memproduksi produk dengan kuantitas produksi yang bermacam-macam. Lalu selanjutnya ada Product Flexibility. Sistem ini ditujukan untuk memudahkan proses produksi pada hasil produk yang memiliki desain yang berbeda
pada tiap batch produksi. Lalu ada routing flexibility. Sistem ini dapat menjalankan urutan proses produksi yang beragam. Jadi misalnya ada 5 mesin pada sistem ini. Pada produk pertama contohnya dia urutan produksinya itu dari mesin 1, mesin kedua, mesin 3, mesin 4, mesin kelima. Nah, pada produk yang lain yang dikerjakan pada sistem ini juga dengan urutan mesin produksinya itu 1, 3, 4, 2, 5. Jadi pada sistem ini yang membedakan urutannya seperti itu. Jadi dapat disebutkan sistem ini dapat melakukan proses produksi yang seragam, yang beragam. Lalu ada volume flexibility. Sistem ini dapat memproduksi untuk kuantitas yang banyak maupun sedikit dengan pengeluaran dana yang sehemat mungkin. Lalu ada expansion flexibility. Sistem ini dapat dikembangkan untuk meningkatkan kuantitas produksi. Jadi mesin-mesin yang ada pada sistem ini dapat ditingkatkan kinerjanya untuk meningkatkan kuantitas produksi, tingkatkan atau mungkin diganti dengan jenis mesin yang sama. Pokoknya tujuannya untuk meningkatkan kuantitas produksi. Nah, sampai sini bagian saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifai Irfandi akan menjelaskan tentang level of manufacturing flexibility. Sekarang hampir semua perusahaan di bidang manufaktur sadar akan pentingnya FMS tersebut. Di sini saya akan membahas tentang tingkatan fleksibilitas dari flexibility manufacturing system. Terdapat 3 fleksibilitas dalam FMS tersebut. Yang pertama ada basic flexibilities, yang kedua ada system flexibility, yang ketiga ada aggregate flexibility. Basic flexibilities. Basic flexibilities ini terbagi menjadi 3, fleksibilitas penanganan material, fleksibilitas operasi, dan fleksibilitas mesin. Yang pertama ada fleksibilitas penanganan material. Berbagai jenis komponen dapat diangkut dan diposisikan dengan benar di berbagai peralatan mesin dalam suatu sistem. Yang dimaksud di sini adalah ada beberapa jenis komponen, entah itu komponen untuk apa, dapat diangkut dan diposisikan dengan benar di peralatan mesin. Dan peralatan mesin itu terdapat dalam suatu sistem dalam perusahaan. Yang kedua, fleksibilitas mesin. Di sini mesin dapat digunakan untuk memudahkan beberapa operasi. Yang dimaksud mesinnya itu dapat digunakan untuk membantu kita dalam operasi apapun. Misalkan satu mesin kita dapat menggunakan beberapa operasi. Yang ketiga, fleksibilitas operasi. Urutan operasi alternatif dapat digunakan untuk jenis pemrosesan. Jadi sini operasinya tuh ada beberapa jalur alternatifnya untuk menempuh sebuah prosesnya. Selanjutnya ada sistem flexibilities. Sistem flexibilities ini ada 5 bagian. Yang pertama ada fleksibilitas produk, yang kedua ada fleksibilitas proses, yang ketiga ada fleksibilitas routing, yang keempat ada volume fleksibilitas, yang kelima ada fleksibilitas ekspansi. Yang pertama, fleksibilitas produk. Kumpulan jenis komponen yang dapat diproduksi sistem dengan pengaturan kecil. Sini yang dimaksud adalah kumpulan jenis komponen yang dapat diproduksi oleh sistem. Tapi kita dengan pengaturan yang kecil, kita tetap atur-atur pengaturannya walaupun dia itu kecil. Seperti itu. Jadi fleksibilitas produk tuh produknya bisa aja diganti sedikit dalam bentuknya atau dalam pembuatannya, seperti itu. Yang kedua, fleksibilitas proses. Kumpulan jenis komponen yang dapat diproduksi sistem tanpa mengganti atau menambah pengaturan apapun. Di sini sudah jelas ya. Jadi komponennya saat diproduksi tidak mengganti pengaturan-pengaturannya. Jadi tok seperti itu. Yang ketiga, fleksibilitas routing. Jalur alternatif yang dapat diikuti secara efektif oleh suatu bagian sistem untuk rencana proses yang diberikan. Jadi sini hampir sama seperti pada slide sebelumnya. Di slide fleksibilitas
operasi, sini ada alternatifnya untuk diikuti agar lebih efisien dan dipakai pada perencanaan proses yang diberikan. Yang keempat, ada volume fleksibilitas, mengukur kemampuan sistem untuk dioperasikan secara efisien dan menguntungkan pada volume berbeda dari jenis komponen yang ada. Jadi seperti yang dijelaskan di sini, dia kayak ngukur suatu sistem dalam pengoperasian. Misalkan kita ingin membuat suatu benda komponen A, cuman kita dengan operasi yang berbeda, atau dengan operasi yang sama cuman kita volumenya berbeda gitu. Jadi apakah dia bisa lebih untung atau lebih efisien atau tidak, kita mengukurnya dengan seperti ini. Selanjutnya, fleksibilitas ekspansi, kemampuan untuk membangun sistem dan memperluas. Mungkin yang ini sudah sangat jelas, kita lanjut saja ke fleksibilitas agregat. Fleksibilitas agregat terbagi menjadi 3, yaitu fleksibilitas produksi, fleksibilitas pasar, fleksibilitas program. Fleksibilitas produksi, volume jenis set komponen yang dapat diproduksi sistem tanpa investasi besar dalam peralatan modal. Yang dimaksud di sini adalah volume, ketika kita memproduksi volume set komponen sistem, kita tidak perlu menggunakan investasi atau modal yang sangat besar. Yang kedua, fleksibilitas pasar, kemampuan suatu sistem secara efisien untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Ini sesuai dengan fleksibilitas manufacturing sistemnya. Kita harus terbiasa dengan perubahan kondisi pasar dan lebih mudah untuk beradaptasi secara efisien agar dapat tetap bersaing dalam industri manufaktur. Yang terakhir, fleksibilitas program, kemampuan sistem untuk menjalankan periode yang cukup lama tanpa intervensi eksternal. Di sini adalah suatu sistem yang dijalankan selama beberapa atau satu periode yang agak lama dan tidak bisa diintervensi dari sisi eksternal atau faktor eksternal. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya Rifal Irfandi, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roslia. Saya akan menjelaskan tentang komponen of flexible manufacturing system atau komponen-komponen dari FMS. Komponen dari flexible manufacturing system itu terbagi jadi 4, yaitu pertama stasiun kerja atau workstation, kedua ada sistem handling dan penyimpanan bahan atau handling system and storage material storage, yang ketiga ada sistem kontrol komputer atau komputer control system, dan yang terakhir yaitu ada orang yang mengolah dan mengoperasikan sistem atau operatornya. Yang pertama stasiun kerja atau workstation. Stasiun kerja ini disusun untuk menghasilkan efisiensi terbesar. Jadi stasiun kerja ini, kalau misalkan kalian kayak pernah ke plan di industri, itu tuh sebenarnya sama. Tapi bedanya di stasiun kerja ini dia udah menggunakan otomasi. Keterlibatan manusia hanya sebagai pengontrol saja. Nah, di FMS ini sama, ada namanya sistem handlingnya, ada namanya proses permesinannya, ada namanya proses perakitan, dan juga ada inspeksinya. Sama. Nah, stasiun kerja ini di sini tuh tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan pada perusahaan tersebut gitu. Pada stasiun kerja dirancang untuk operasi permesinan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi di stasiun kerja itu dia sama kayak sebenarnya di lain-lain industri yang pernah kalian kunjungi, tapi bedanya dia ada otomasinya. Prinsip pada proses FMS ini sama seperti CNC, yaitu menggunakan kontrol pada komputer. Nah, jenis-jenis stasiun kerja ini ada load unload, ada machining station, ada processor station, ada assembly, ada supporting equipment. Nah, di stasiun kerja ini dia tuh ada alirannya tuh ada jenisnya, ada
ada loop, ada leader, ada juga line. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Selanjutnya ngebahas tentang load atau unload. Load unload ini kalau misalkan kalian lihat tuh di industri itu kayak forklift atau crane gitu loh. Dia handling kayak dari raw material diambil untuk ke stasiun pertama, atau enggak kayak dolly kayak gitu. Nah, load unload ini merupakan pengangkutan bahan baku maupun bahan kosong ke palet untuk dilakukan pemesinan. Jika bahan kosong, maka dilakukan untuk penyimpanan. Biasanya dari stasiun akhir nih, misalkan stasiun akhir adalah inspeksi. Nah, di stasiun inspeksi itu ada handlingnya lagi tuh. Nah, di handlingnya itu nanti masuk ke penyimpanan sementara, kayak gitu biasanya. Nah, load unload ini dirancang itu ergonomis, agar pergerakannya aman dan nyaman. Karena kan dia nanti bergerak ya, dia tuh nanti nge-transfer dari stasiun satu ke stasiun lainnya, gitu. Nah, instruksinya ini antara si handlingnya dengan proses-proses permesinan yang ada itu harus sejalan. Karena instruksinya kan hanya satu tuh di operator. Nah, itu operator dia memantau di komputer kontrolnya itu. Selanjutnya stasiun permesinan atau machining station. Sebagian besar stasiun kerja permesinan ini adalah peralatan CNC. Pergantian pahat pada FMS ini sama seperti mesin CNC. Jadi itu sebenarnya flexible manufacturing system itu memang benar-benar kontrolnya udah di komputer. Yang kalau kalian pernah mengerjakan praktek di CNC ya mirip seperti itu permesinannya juga. Biasanya permesinan yang digunakan yaitu mesin bubut, mesin bor, mesin gerinda, mesin milling. Tapi ini tergantung lagi ya dari perusahaannya itu ngejalanin produk apa, kayak gitu. Pada permesinan yang telah disebutkan, pengoperasiannya itu sama seperti konvensional. Jadi itu sebenarnya mesin-mesin yang tadi disebutin itu sama seperti kayak pengerjaan mesin konvensional, tapi beda dia udah dikontrol aja. Nah, selanjutnya itu ada stasiun pemrosesan atau processing station. Contohnya itu pada industri fabrikasi lembaran logam yang memiliki stasiun operasi kerja seperti crunching, sharing, bending, dan forming. Sama kayak yang tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Itu proses untuk selanjutnya itu menjelaskan yaitu tentang assembly. Sistem perakitan ini dikembangkan untuk menggantikan tenaga kerja manual. Biasanya menggunakan robot industri sebagai stasiun kerja otomatis dalam sistem perakitan. Jadi biasanya kalau misalkan di flexible manufacturing system itu assembly itu udah menggunakan robot. Jadi benar-benar manusianya itu diminimalkan banget. Ya cuman jadi kontrol sistem di operator. Manusia itu digunakan untuk merawat mesinnya, melakukan perbaikan, kontrol seperti itu. Jadi yang emang assembly-nya itu udah benar-benar mesin semua. Contoh perakitan mesin fleksibel adalah mesin penempatan komponen elektronik. Selanjutnya ada supporting equipment. Pada stasiun ini mencakup stasiun inspeksi, stasiun lainnya dapat mencakup palet penyimpanan. Jadi gini, supporting equipment itu jadi kan kalau misalkan dari udah hasil udah diproduksi, terus udah selesai nih produknya, nanti dilakukan inspeksi kan untuk dilihat ada cacat atau enggak. Nah, support equipment itu tuh adalah tempatnya itu. Jadi mesin-mesin untuk menginspeksi. Nah, stasiun lainnya itu kayak penyimpanan sementara. Jadi udah diinspeksi, selesai, ditaruh ke penyimpanan sementara gitu. Selanjutnya material handling dan storage system. Fungsi sistem handling itu yang pertama perpindahan work part. Yang kedua itu menyediakan penyimpanan sementara. Yang ketiga itu menciptakan penyesuaian dengan kontrol sistem. Seperti yang udah dijelasin kayak tadi. Jadi handling itu ya kalau kalian lihat kayak di industri itu ya kayak dolly, kayak crane, atau kayak forklift sebenarnya sama. Jadi fungsinya pun sama. Selanjutnya itu ada material handling equipment. Material handling equipment ini digunakan untuk transfer bagian antara stasiun berbagai peralatan transportasi. Jadi sama tujuannya juga sama sih sebenarnya, handling juga, transfer juga. Proses sistem handling pada FMS ini dibagi menjadi dua sistem. Nah, bedanya dia tuh punya dua sistem, yaitu sistem primer dan sistem sekunder.
Nah, kalau sistem primer itu tuh kayak transfer dari satu stasiun ke stasiun lain. Nah, kalau sistem sekunder itu dia itu transfer dari kontrol sistemnya, pusatnya kontrol sistemnya itu kan biasanya komputernya ke stasiun-stasiun lain. Bedanya itu. Kayak misalkan sistem primer ya handlingnya kayak kren atau kayak forklift atau kayak dolly. Tapi kalau sistem sekunder itu ya si komputernya ke proses-proses stasiunnya, misalkan ke mesin bubut atau kayak misalkan ke penyimpanan kayak gitu. Selanjutnya, flexible manufacturing system layout configuration. Jadi itu tadi udah dibilang bahwa tuh sebenarnya di FMS ini dia punya beberapa layout, yaitu ada line layout, loop layout, ada leader dan lain-lainnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, pada line layout ini terlihat pada gambar A dan gambar B. Nah, di line layout ini ada dua. Ada yang alirannya cuma lurus aja tanpa balik, ada juga alirannya bolak-balik. Nah, hal itu tuh tergantung lagi sih jenis pada FMS-nya itu apa. Nah, line layout ini membutuhkan rute yang lebih besar. Pada sistem ini mesin dan sistem lainnya diatur dalam garis lurus. Jadi dia namanya juga line, jadi garis gitu. Yang kedua itu ada loop layout. Loop layout itu dia itu melingkar gitu. Dia tuh biasanya bolak-balik sih, arah bolak-balik. Biasanya bagian mengalir dalam satu arah di sekitar loop. Biasanya load atau unload berada pada bagian ujung loop. Jadi misalkan nih, ini kayak dilihat pada gambar C, ini kan dia ada loop layout. Nah, di ujungnya ini ada load unload. Jadi itu dia pasti bakal di ujung-ujungnya. Nanti kalau misalkan dia selesai, dia mulai dan berakhir di ujung sini juga gitu. Biasanya load unload pada bagian bentuk alternatif dari ini adalah tata letak persegi. Jadi kotak. Sebenarnya sama. Jadi dia tuh punya load unloadnya itu pada bagian ujung loop. Misalkan lihat sini, starting work part. Jadi raw material yang diambil, di handling, dimasukin ke sini, terus baru masuk ke permesinan 1, permesinan 2, permesinan 3 sampai permesinan inspeksi automation, nanti baru masuk balik lagi ke tempat awal. Nah, itu kalau loop layout. Selanjutnya ada leader layout. Leader layout itu meningkatkan cara yang mungkin untuk mendapatkan dari satu mesin ke yang berikutnya. Yang kedua itu mengurangi jarak tempuh rata-rata dan minimalkan waktu menunggu. Jadi leader layout ini tuh jauh lebih cepat sebenarnya karena waktu menunggunya kan dikurangin ya. Nah, selanjutnya itu leader layout kan tadi udah dibilang dia itu mengefisiensikan waktu, jadi dia jauh lebih cepat. Yang keempat itu open field layout. Dia itu jumlah mesinnya itu terbatas, tapi komponen-komponennya itu dalam pemrosesannya itu banyak. Biasanya kayak gitu. Dan yang terakhir itu robot center cell. Robot center cell ini menggunakan satu atau lebih robot. Kebanyakan sudah menggunakan robot dalam prosesnya. Nah, ini ada gambarnya. Yang E ini adalah leader layout. Yang F ini adalah open field layout, yang G ini adalah robot. Nah, yang E ini kan dilihat ya, dia tuh punya skat-skat gitu. Nah, skat-skatnya itu kan buat handling, yang mungkin itu salah satunya adalah dia untuk mengefisiensikan waktunya. Nah, kalau yang G ini dia udah menggunakan robot kebanyakan, bisa dilihat dari gambarnya. Nah, kalau yang ini yang paling atas, dia itu sebenarnya loop layout. Di atasnya gambar F ini, dia itu sebenarnya dia adalah gambar loop layout. Nah, selanjutnya itu ada kan tadi ada workstation, ada juga komputer control system. Nah, komputer merupakan pusat komponen dalam koordinasikan kegiatan. Jadi komputer ini adalah hal paling penting nih, karena dia adalah salah satu sistem sekunder dalam transfernya. Nah, operator tujuannya itu memantau dan mengontrol si komputer sistem ini. Fungsinya itu satu, kontrol stasiun kerja. Yang kedua itu distribusikan instruksi kontrol ke stasiun kerja. Yang tadi sudah dijelaskan. Jadi dari misalkan yang pertama dia mau ngambil dari raw material, itu tuh nanti udah ada datanya.
Kalau misalkan udah selesai, di selanjutnya langkah selanjutnya kemana, nah itu udah ada di situ. Terus yang ketiga kontrol produksi, yang keempat kontrol lalu lintas, yang kelima shuttle control, yang keenam itu pemantauan benda kerja, ketujuh itu kontrol pahat itu sama kayak jadi itu kayak efisiensi gitu loh, numeric control. Yang ke-8 itu pemantauan dan pelaporan kinerja. Nah, pemantauan dan pelaporan kinerja itu maksudnya dia sudah dijalankan atau belum prosesnya. Kalau misalkan ke-9 itu diagnosis itu misalkan kayak ada ketidakselarasan, misalkan ada kecacatan dalam pemrosesan, bukan dalam produknya ya, tapi dalam pemrosesan pada penjalannya, misalkan harusnya handling ini masuk ke mesin A tapi dia enggak. Nah, itu tuh ada nanti di diagnosis itu tuh ada reportnya lah jatuhnya. Nah, yang ketiga itu sumber daya manusia. Nah, yang dibilang tadi, sumber daya manusia itu sebagai pengolah keseluruhan sistem. Jadi dia yang masukin, misalkan dia kontrolnya menggunakan numerik, dia memasukkan gitu. Operator juga melakukan perawatan dan perbaikan. Pada saat ada mesin ataupun ada yang bermasalah, operator wajib melakukan perawatan dan perbaikan di situ juga. Terus operator itu sebagai pemrogram bagian numerik kontrol, pemrograman dan pengoperasian sistem komputer, dan pengolahan sistem. Jadi sumber daya manusia digunakan untuk kontrol komputer. Jadi hampir semua kegiatannya itu udah menggunakan kontrol semua. Nah, ini contohnya itu yang diambil dari pabrik Falk Aerospace di Dallas, Amerika Serikat. Sistem ini digunakan untuk mesin sekitar 6.000 komponen pesawat yang berbeda. Jadi untuk perakitan pesawat. Nah, coba dilihat di sini tuh ada lot and load-nya. Nanti dia tuh, nah di sini kan ada yang bentuk kayak ada kayak huruf A gitu. Nah, nanti dari misalkan ini material A diambil, nanti masuk ke sini nih, kayak yang putih ini yang bentuk kayak H. Nanti dia ada jalurnya. Nah, jalurnya itu nanti dia masuk ke mana dulu, misalkan masuk ke automate grade vehicle, misalkan masuk ke sini. Nah, atau enggak nanti habis dari sini masuk ke mesin mana lagi. Nah, ini kan ada CNC Machine Centers, ada juga inspeksi. Nah, ini kan nanti tahap terakhir inspeksi. Nah, di sini ada AGF Maintenance Area. Nah, ada FMS Control Center. Nah, FMS ini tuh yang dibilang Computer Control Center-nya. Nah, AGF-nya ini nanti kalau misalkan ada kejadian harus membutuhkan perawatan. Nah, nanti setelah itu kan udah ada jalurnya nih. Jalurnya ini adalah jalur si kontrolnya itu gitu. Nah, ini juga ada station part cleaning station, ada removal system, ada standby parking. Jadi kurang lebih seperti ini layoutnya gitu. Yang kedua itu ada contoh flexible fabrication system for automatic sheet metal process. Nah, ini tuh yang tadi dibilang nih, dia tuh ada SOR machine. Dia itu nanti nih sheetnya nanti diambil, dia taruh di SOR machine. Nanti mesinnya itu kan udah di jalurnya nih. Nanti dia bakal masuk ke stasiun pertama gitu. Nanti setelah stasiun pertama selesai, masuk ke stasiun kedua gitu, sampai akhir. Dia sampai nanti handlingnya, dia ada handling lagi buat nyimpan ke penyimpanan sementaranya gitu. Nah, selesai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya adalah benefit dari flexible manufacturing system. Keuntungan dari penerapan sistem flexible manufacturing system adalah yang pertama, meningkatkan pemanfaatan penggunaan mesin. Yang kedua adalah hanya diperlukan sedikitnya mesin. Yang ketiga adalah mengurangi lantai produksi mesin. Yang keempat adalah respon yang besar terhadap perubahan, mengurangi tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan. Yang keenam adalah mengurangi waktu atau lead time proses. Yang ketujuh adalah mengurangi jumlah tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Terakhir adalah peluang untuk produksi
produksi tanpa dilakukan pengawasan karena menggunakan sistem yang telah dibantu oleh robotik. Kekurangan dari penerapan sistem flexible manufacturing system adalah di mana yang pertama adalah harganya yang mahal atau biayanya yang mahal dalam penerapan flexible manufacturing system. Yang kedua adalah di mana dibutuhkan perencanaan awal dalam aktivitasnya untuk penerapan flexible manufacturing system yang fleksibel, di mana dibutuhkan aktivitas perencanaan awal yang sangat substansial. Yang selanjutnya adalah dibutuhkan biaya dalam pengimplementasian dalam sistem flexible manufacturing system. Dalam berjalannya penerapan sistem flexible manufacturing system dibutuhkan biaya-biaya dalam proses pengimplementasiannya. Dalam flexible manufacturing system, perubahan produk dalam beradaptasi untuk melakukan perubahan produk kemampuannya sangat terbatas dikarenakan sistem lantai produksi telah disetting hanya untuk beberapa produk saja. Yang selanjutnya adalah karena flexible manufacturing system menggunakan sistem berbantuan robotik dalam melakukan proses handling material dan proses sebagainya, maka masalah penentuan posisi komponen yang presisi dan waktu yang diperlukan untuk memproses komponen membutuhkan tenaga kerja yang terampil atau yang memiliki skill dalam kemampuan untuk mengoperasikan robot. Berikutnya adalah perbandingan antara sistem flexible manufacturing system dengan sistem produksi yang melakukan dengan konvensional. Terima kasih. Berikutnya yang akan dibahas yaitu Quantitative Analysis of FMS. Merupakan suatu metode untuk melakukan analisis secara kuantitatif dalam FMS. FMS dapat dianalisis dengan 4 pendekatan, yaitu Deterministic Models, Queuing Models, Discrete Event Simulation, dan teknik lain. Deterministic Models merupakan model yang digunakan untuk mendapatkan estimasi awal kinerja sistem, tetapi tidak untuk fenomena yang lebih kompleks, seperti penumpuk antrian dan dinamika lain yang dapat mengganggu kinerja sistem. Queuing Models atau model antrian merupakan model yang memperhatikan masalah antrian yang tidak diperiksa model deterministik. Discrete Event Simulation atau simulasi kejadian diskrit sering digunakan di bagian akhir desain sistem yang menentukan metode paling akurat seperti konfigurasi data letak, jumlah palet dalam sistem, dan penjadwalan produksi. Teknik lain merupakan berbagai pendekatan dari pemrograman matematika, pendekatan heuristik, dan jumlah operasional teknik penelitian. Bottleneck model merupakan pendekatan analisis dari model deterministik. Bottleneck model digunakan untuk menentukan sejumlah parameter awal FMS. Bottleneck ini dipengaruhi oleh part mix, yaitu merupakan campuran berbagai part atau produk yang dihasilkan oleh sistem, dan sejumlah stasiun kerja dan server. Dalam kasus ini, simbol yang digunakan adalah penjumlahan dari J sama dengan 1 sampai J sama dengan P untuk PJ sama dengan 1, di mana keterangannya itu PJ merupakan bagian dari output sistem dari part J dan J-nya itu merupakan total part yang berbeda. Setiap workstation mungkin memiliki lebih dari satu server, berarti ia memiliki 2 atau lebih mesin yang dapat melakukan operasi yang sama, di mana dengan itu dapat disimbolkan dengan SI, yaitu jumlah server per workstation, di mana I-nya itu merupakan banyaknya station. Proses routing. Proses routing merupakan permodelan dari bottleneck.
Proses routing didefinisikan sebagai urutan operasi, workstation tempat operasi dilakukan, dan waktu proses yang terkait. Proses routing disimbolkan dengan TIJK, yaitu waktu pemrosesan unit produksi menepati stasiun kerja tertentu, di mana I-nya itu meliputi stasiun, J-nya adalah part atau produk, dan K-nya adalah operasi dalam proses produk. Operation frequency merupakan beberapa kali operasi yang diharapkan dalam proses routing dilakukan untuk unit kerja. Disimbolkan dengan FIJK, yaitu meliputi frekuensi operasi di mana I-nya itu adalah stasiun, J-nya rencana proses, dan K-nya adalah operasi dalam proses. Kemudian ada average workload atau beban kerja rata-rata adalah total waktu rata-rata yang dihabiskan di stasiun tertentu. Seperti pada gambar keterangannya, yaitu TIJ merupakan waktu pemrosesan untuk operasi K dalam proses C di stasiun I. Kemudian ada FIJK, yaitu frekuensi operasi untuk operasi K dalam rencana C di stasiun I. Kemudian ada PJ, yaitu bagian output dari sistem bagian J. Selanjutnya ada workload of handling station atau beban kerja stasiun penanganan adalah waktu transportasi rata-rata dikalikan dengan jumlah rata transportasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pemrosesan part. Pada gambar keterangannya yaitu NI merupakan jumlah rata-rata transportasi. Selanjutnya adalah ukuran kinerja sistem. Ukuran kinerja sistem dibagi menjadi 4, yaitu tingkat produksi semua bagian, yang kedua adalah tingkat produksi masing-masing part, yang ketiga adalah pemanfaatan stasiun kerja yang berbeda, dan yang terakhir adalah jumlah server yang sibuk di setiap stasiun kerja. Berikut ini terdapat rumus-rumus yang dapat digunakan untuk mencari penanganan untuk beban kerja sistem, beban kerja per server, tingkat produksi maksimum semua bagian, tingkat produksi maksimum setiap part, di mana keterangannya itu RP adalah produksi maksimum, S adalah jumlah server, WL adalah beban kerja. Rumusan untuk kinerja sistem selanjutnya yaitu ada pemanfaatan setiap stasiun kerja, pemanfaatan stasiun rata-rata, pemanfaatan FMS atau Flexible Manufacturing System secara keseluruhan, dan jumlah server sibuk di setiap workstation.